Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Karanggede. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum ayunan matematis. Pengertian ayunan matematis. Ayunan matematis adalah ayunan bandul sederhana dengan amplitudo sangat kecil sedemikian rupa sehingga berayun dengan frekuensi tetap tanpa redaman atau bergerak harmonis. Prinsip ayunan matematis ini ditemukan pertama kali oleh Galileo Galilei pada 1602. Periode pada ayunan bandul sederhana. Periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran, sehingga nilai periode sama dengan perbandingan antara waktu per banyaknya getaran. Nilai periode berkebalikan dengan frekuensi. Satuan periode dinyatakan dalam sekon. Selain itu, nilai periode juga dapat dihitung dari panjang tali dan besar gravitasi di mana tempat bandul diayun. Persamaan periode pada ayunan bandul sederhana diberikan seperti berikut. T sama dengan 1 per F, T sama dengan T per N, T sama dengan 2P akar L per G. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi dipengaruhi oleh posisi ketinggian dan massa benda, maka besar percepatan gravitasi tiap daerah itu akan berbeda. Percepatan gravitasi G adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Faktor percepatan gravitasi dan panjang talilah yang mempengaruhi frekuensi dan periode. Ini artinya getaran pada bandul akan berbeda-beda di setiap tempat, karena gravitasi di bumi sendiri bergantung pada letak lintang. Tujuan percobaan ini yaitu 1. Menyelidiki hubungan periode ayunan dengan panjang ayunan. 2. Menyelidiki hubungan antara periode ayunan dengan massa bandul atau beban. 3. Menentukan percepatan gravitasi di sekitar tempat tinggal. Alat yang dibutuhkan untuk percobaan ini yaitu 1. Benang panjangnya 1 sampai 1,5 meter. 2. Stopwatch. 3. Busur derajat. 4. Beban dengan massa yang berbeda-beda, atau usahakan gunakan beban yang bentuknya sedemikian rupa sehingga gesekan dengan udara dapat diminimalisir. 5. Neraca atau timbangan. Berikut langkah kerjanya. 1. Timbanglah sebuah beban sembarang. Catat massa beban tersebut. 2. Ikatlah beban tersebut dengan menggunakan benang yang telah disiapkan. 3. Gantunglah beban pada suatu tempat dengan panjang sekitar 2 meter. 4. Ayunkan beban dengan simpangan sekitar 5-10 derajat. 5. Tunggu beberapa saat hingga ayunan stabil. 6. Catat waktu untuk 10 ayunan dengan menggunakan stopwatch. 7. Ulangi langkah 4-6 sekurang-kurangnya 3 kali percobaan. 8. Dengan menggunakan beban yang sama, ulangi langkah 3-7 dengan panjang benang 75 cm dan 50 cm. 9. Catat hasil percobaan pada tabel berikut. Mari kita melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan pertama, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian, perhatikan grafik hubungan panjang tali dengan kuadrat periode berikut ini.
Setelah itu, mari kita melakukan percobaan yang kedua. Setelah melakukan percobaan kedua, kita memperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian, perhatikan grafik hubungan massa bandul dengan periode. Berikut ini analisis data percobaan pertama. Analisis data percobaan kedua. Berikut ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jawab. 1. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari percobaan pertama? Jawab. Panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar, dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan semakin kecil. 2. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari percobaan kedua? Massa beban tidak mempengaruhi besarnya nilai periode bandul berapapun massa beban yang diberikan. Nilai periodenya tidak akan terpenuhi, karena periode bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Sebagaimana dalam persamaan berikut, T sama dengan 2P akar L per G. 3. Kesalahan-kesalahan apa yang mungkin timbul dalam kita melakukan percobaan di atas? Jelaskan. A. Alat yang dililitkan di tali untuk dibandulkan kurang kencang jadi sedikit bergerak. B. Simpangan benda terlalu besar yang mengakibatkan bandul tidak bergerak harmonis. C. Tempat sekitar untuk membangunkan benda mungkin terdapat gesekan udara yang menyebabkan ayunan menjadi tidak stabil. D. Gesekan udara yang besar membuat benda lebih cepat berhenti sehingga tidak berayun dengan sempurna. Hal ini tentu mempengaruhi periode pada bandul. 4. Dengan menggunakan referensi yang ada, tentukanlah percepatan gravitasi di tempat kalian melakukan percobaan. Dengan rumus G sama dengan 4P kuadrat L per T kuadrat. Karena terdapat 3 hasil, maka kita akan menjumlahkan ketiganya, kemudian dirata-rata, sehingga menghasilkan 11,49 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan graviti di tempat saya melakukan percobaan adalah 11,49 meter per sekon kuadrat. Kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu 1. Ayunan matematis adalah suatu titik benda yang digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali. 2. Besar kecilnya nilai percepatan gravitasi tergantung pada panjang tali dan periode ayunan. 3. Besar sudut akan mempengaruhi ayunan karena adanya gaya yang besarnya sebanding dengan jarak dari suatu titik, sehingga selalu menuju titik keseimbangan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer guna mencegah penularan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.